Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dosen Sukarman selaku dosen Makul SKI. Di sini saya akan menerangkan dari kelas 10 materi dari kelas 10 yang berjudul Strategi dan Substansi Dakwah Khulafaur Rasyidin. Di sini sudah tahu Khulafaur Rasyidin itu ada 4 sahabat. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita menerangkan dari Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan dan strategi. Yang pertama adalah pembukuan Al-Quran. Karena dari perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran. Pernyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak hafalan Al-Quran gugur. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq supaya dari sahabat-sahabat lain untuk pembukaan Al-Quran, supaya masih ada penghafal yang masih banyak dan memperkembang Al-Quran. Yang kedua yaitu perluasan wilayah atau futuhat. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah dari keberhasilan dalam perang Riddah, ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi, namun ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijelaskan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, efektif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Setelah menjalankan roda pemerintah, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian juga Nabi Muhammad Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah, ya supaya wilayahnya jadi luas. Yang kedua yaitu kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Itu ada pengembangan wilayah Islam, terus ada mengeluarkan undang-undang, terus yang ketiga membagi wilayah pemerintahan. Ada 4 ya. Yang keempat membutuhkan beberapa dewan. Yang pertama pengembangan wilayah Islam. Ya, pada masa pemerintah Umar, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan agar apa? Pada masa itu kemenangan dalam perang Yarmuk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan lagi usahanya dalam pertempuran di Ajrin tahun 16 Hijriah. Tentara Romawi dapat dikalahkan. Terus pada masa itu wilayah Islam dikembangkan. Yang kedua ada mengeluarkan undang-undang. Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ini menjabat khalifah adalah menertibkan
pemerintah yang melakukan undang-undang. Sedangkan pemerintah peraturan perundang-undangan generasi ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan dan lain-lain. Itu kebijakan Umar bin Khattab. Yang ketiga ada pembagian wilayah pemerintahan dan pembentukan beberapa dewan. Yang ketiga ada kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Itu ada 4. Yang pertama perluasan wilayah. Ya lagi-lagi ada perluasan wilayah supaya wilayah itu berkembang pusat dan menjadi luas dan berkembang ya dan perkembangan wilayah. Yang kedua ada standarisasi Al-Quran, standarisasi Al-Quran, maaf ya. Itu pada masa Utsman terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara bahasa Al-Quran atau qiraat. Yang ketiga ada pengangkatan pejabat negara. Pemerintah Utsman berlangsung selama 12 tahun, sangat lama ya. Pada paruh terakhir masa khalifatnya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ya mungkin karena umurnya yang lanjut diangkat dalam usia 70 tahun dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Yang keempat ada pembangunan fisik. Meskipun demikian tidak berarti bahwa pada masa Utsman tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir besar dan mengatur pembagian air kota-kota. Itu termasuk pembangunan fisik ya. Yang keempat ada kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama ada pergantian pejabat lama dengan yang baru atau ya, pergantian pejabat yang baru. Yang kedua ada penarikan kembali tanah hadiah. Ali juga menarik kembali tanah dijadikan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapat kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Dikembalikan ya. Yang ketiga ada menghadapi para pemberontak. Dari para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Tolhah, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bila terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Yaitu dari Khalifah Rasyidin ada kebijakan-kebijakan tersebut. Mari kita ambil hikmahnya ya, supaya kita bisa hidup itu bermanfaat bagi orang yang lain gitu. Cukup demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apabila ada tutur kata atau
kurang berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.